Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Saya melihat Sue Lingzun mengabaikannya dan membiarkan taring belut di tubuhnya dengan panik menyuntikkan racun ke dalam tubuhnya. Mata Sue Lingzun sepertinya hanya memiliki target yang ingin dia bunuh. Cari target, putus asa untuk membunuhnya. Sosok Sue Lingzun tersapu, dan tiba-tiba, sosok itu bergoyang, dan jatuh ke bawah. Jiaolong yang berkaki 1000 awalnya memiliki ekspresi terkejut, dan segera berubah menjadi mencibir. Dengan keras, sosok Sue Lingzun jatuh ke laut hitam di bawah, dan tidak ada jejak. Melihat ini, Xiao Yan segera memiliki garis hitam di kepalanya. Dari sudut pandang ini, meskipun Sue Lingzun ini sedikit lebih kuat, bukankah metode bertarung tanpa pertahanan sama sekali terlalu tinggi? Pada saat ini, Sue Lingzun menghilang ke laut hitam, dan sepertinya tidak ada gerakan. Setelah sosoknya mencibir, pikirannya bergerak lagi. Monster buaya yang membakar air melayang di laut, menunggu kesempatan untuk menyerang Xiao Yan kapan saja. Setelah Sue Lingzun menghilang, monster buaya yang membakar air, yang baru saja ditampar oleh Xiao Yan, tampak melonjak marah pada saat ini, mengaum keluar dari laut lagi, dan menggigit Dewa Xiao Yan lagi, kekuatan gigitan yang sangat berlebihan. Setelah digigit olehnya, bahkan makhluk abadi tidak dapat membebaskan diri. Xiao Yan mengerutkan kening. Ragam monster jurang yang tak berujung di laut hitam juga membuat Xiao Yan sakit kepala. Tapi untungnya, meskipun dia mengendalikan monster jurang ini untuk terus menyerang Dewa Xiao Yan, tampaknya tidak bekerja dengan baik, setidaknya saat ini Dewa Xiao Yan masih duduk bersila dan tidak terganggu. Dan dalam tubuh pemakan jiwa, proporsi Xiao Yan telah mencapai 75%, dan hanya masalah waktu sebelum dia dapat sepenuhnya mengambilnya dan memeras jiwa Qimi keluar dari tubuh pemakan jiwa. Menghadapi serangan buaya monster yang membakar air ini lagi, Xiao Yan mengulangi trik lamanya, menggunakan kekuatan klon yang melahap jiwa untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, harapan yang dilihat jiwa Qimi semakin ramping. Bahkan, dia sudah cukup siap. Begitu banyak monster di jurang yang cukup untuk mengancam pembangkit tenaga listrik dari langkah pertama dan kedua keabadian Kaisar. Apa yang membuatnya tidak berdaya adalah bahwa di matanya, Xiao Yan memiliki banyak klon yang kuat. Tentu saja, dia juga menganggap Sue Lingzun sebagai avatar Xiao Yan, berdiri di atas naga banjir berkaki 1000, matanya berangsur-angsur suram, karena situasi saat ini masih sepenuhnya condong ke arah Xiao Yan, meskipun raksasa jurang ini sangat kuat. Namun, klon dewa asli Xiao Yan sulit dipecahkan. Maka kita hanya bisa mengundangnya keluar. Sosok di atas kepala Jiaolong yang berkaki 1000 menunjukkan ekspresi cemberut di wajahnya. Tetapi ketika dia hendak melakukan sesuatu, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan kemudian dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya, dan di perutnya, sebilah pedang berwarna darah menembus punggungnya. Aku berkata, ikan busuk dan udang busuk ini, kamu ingin menghentikanku. Begitu suara Sue Lingzun jatuh, cahaya pedang menyala, dan sosok yang berdiri di atas kepala naga berkaki 1000 itu langsung terputus. Tidak hanya itu, Sue Lingzun tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, merogoh dadanya, dan memegang jantungnya yang berdetak di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menghancurkan hatinya, dan daging yang tersisa, dua bilah berwarna darah Sue Lingzun berkibar, dan dia memotongnya menjadi beberapa bagian dalam sekejap, menghancurkan mayat itu menjadi 10.000 keping. Setelah metode ini, Sue Lingzun menunjukkan senyum di wajahnya setelah dia memotongnya, tetapi sebelum Xiao Yan bisa berbicara, dia langsung terjun ke lautan hitam. Di pihak Xiao Yan, dia masih menggunakan kekuatan klon Soul Eater untuk menghancurkan buaya monster pembakar air dengan puluhan juta jiwa. Gu Jia tidak menunggu Xiao Yan untuk bergerak, ketika suara kunci besi diturunkan, dia melihat dua lampu merah disapu, ditusuk ke sisik, dan kemudian ditarik dengan keras, dan melihat kepala ini, buaya monster yang membakar air setinggi ratusan kaki sebenarnya dicabik-cabik oleh Sue Lingzun. Saya melihat Sue Lingzun menerkam tubuh monster buaya yang membakar air, tubuhnya berkedip, dan bilah darah menghantamnya dengan gila. Saya melihat bahwa baju besi skalanya dengan pertahanan luar biasa juga ada di bilah darah terbang Sue Lingzun, inci demi inci. Sue Lingzun tampaknya semakin bersemangat saat dia membunuh. Dia sangat cepat dan tidak memberi kesempatan buaya yang membakar air sama sekali. Bahkan jika dia melempar dengan panik, Sue Lingzun fleksibel, dan dalam beberapa saat, buaya raksasa yang membakar air bangga akan hal itu. Sisik dan baju besinya runtuh, dan dagingnya kabur. Buaya monster yang membakar air berbalik untuk melarikan diri, tetapi Sue Lingzun tampaknya memiliki mata merah saat ini, terlepas dari apakah dia manusia atau binatang, bilah darah menusuk ke sisiknya, menariknya dengan keras, dan menyeretnya hidup-hidup kembali. Mata buaya yang membakar air sudah penuh dengan kengerian. Lari sesukamu, jadilah hantu pedang Lao Su.
Suara Sue Lingzun keluar, Xiaoyan menatap buaya pembakar air yang tersiksa, lehernya menyusut. Orang ini gila, hanya ada satu kata pembunuhan di matanya, dan itu sama sekali tidak masuk akal. Tepat ketika Sue Lingzun berurusan dengan monster buaya yang membakar air, dia dipotong menjadi potongan-potongan daging, yang semuanya jatuh ke lautan hitam, dan darah memenuhi lautan hitam. Pada saat ini, daging dan darah ini benar-benar menghilang, dan kemudian sebuah jiwa terbentuk. Jiwa ini juga merupakan bagian dari jiwa Cimi. Itu bergerak dan menyapu ke kedalaman lautan hitam. Di kedalaman lautan hitam ini, gelap gulita, sangat gelap sehingga tidak ada cahaya yang bisa ada di sini, dan sosok yang dibunuh oleh Sue Lingzun sebenarnya adalah salah satu avatar jiwa Cimi, dan kemampuannya adalah untuk dapat mengendalikan ini. Raksasa jurang. Sialan, jika itu masalahnya, maka semua orang harus mati di sini. 9 bayi. 9 bayi. Jiwa Cimi memanggil sesuatu dalam kegelapan. Setelah waktu yang lama, di dasar kegelapan, sebuah cahaya merah muncul, itu disertai dengan tangisan seperti bayi yang bergema di dasar laut dalam. Dengan munculnya lampu merah, kedua, ketiga dan keempat, sampai 9 lampu merah. Aku bisa bergerak, tapi kau harus mengorbankan jiwamu dan aku. Suara tajam seperti anak kecil datang dari kegelapan, tapi jiwa Cimi tidak punya pilihan saat ini, hanya pikirannya sekarang, adalah untuk membunuh Xiaoyan. Munculnya Xiaoyan membuat situasi yang sudah sulit menjadi lebih buruk baginya. Tidak apa-apa kehilangan klon dewa asli, dan sekarang klon Soul Eater hampir hilang, yang lebih dibenci adalah ada klon lain yang benar-benar dilenyapkan olehnya, yang membuatnya menanggungnya. Bahkan jika dia mengorbankan salah satu jiwanya sendiri, dia harus benar-benar melenyapkan Xiaoyan di sini. Avatar apapun, selama Xiaoyan bisa dilenyapkan, tidak akan terlambat untuk kembali lagi di masa depan. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan. Begitu jiwa Cimi menggertakkan giginya, dia mengirim jiwanya ke depan, dan ketika lampu merah berkedip, dia langsung menelan jiwanya. Untuk jiwa Cimi, kehilangan satu jiwa lebih serius daripada kehilangan klon. Bagaimanapun, klon masih bisa mengambil tubuh, dan tanpa jiwa, semuanya hilang. Di bagian terdalam dari jurang laut hitam, terdengar suara gemuruh yang berat dan pelan, seolah-olah sebuah benda besar sedang bergerak perlahan. Saat suaranya keluar, tampaknya seluruh jurang laut hitam bergetar, dan air laut tampak bergolak. Pada saat yang sama, monster buaya pembakar air, yang sedang bertarung dengan Sue Lingzun saat ini, dilucuti lapisan kulitnya oleh Sue Lingzun. Tiba-tiba, seluruh tubuh besar buaya monster pembakar air itu terkejut. Di sana adalah tampilan yang sangat gila di matanya. Aum, raungan maniak, berjatuhan dengan panik, mengguncang Sue Lingzun, dan bergegas ke laut hitam dengan putus asa. Ketika Sue Lingzun mengejarnya lagi, monster buaya yang membakar air itu hilang. Aku benar-benar membiarkan binatang buas ini melarikan diri. Tapi sepertinya agak aneh. Sue Lingzun juga menunjukkan ekspresi bingung di matanya. Lagi pula, meskipun monster buaya yang membakar air itu melawan, rasanya sangat aneh untuk melarikan diri, tiba-tiba. Sepertinya, takut akan sesuatu. Tidak hanya itu, seluruh laut hitam tampaknya mendidih. Tentu saja, bukan laut hitam yang benar-benar mendidih, tetapi raksasa jurang yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya ada di laut hitam ini. Hanya dalam beberapa napas, laut hitam jatuh ke dalam keheningan yang mati. Bahkan ombak tampak ketakutan, dan seluruh laut hitam tenang. Sangat damai. Sue Lingzun juga sedikit bingung, tetapi sosoknya juga condong ke arah Xiaoyan. Dia telah keluar selama beberapa waktu, dan dia tampaknya merasa sedikit tidak nyaman, tetapi berubah menjadi gumpalan asap merah dan kembali ke dewa bermata 9. Kundur. Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat sekeliling, dan ketenangan yang tiba-tiba membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Hancurkan klon utusanku, dan singkirkan klon pemakan jiwaku. Hari ini, klon ini bukan apa-apa, aku tidak menginginkannya. Tapi aku hanya butuh sedikit, yang kau berikan padaku harus mati. Dalam tubuh Soul Eater, jiwa Cimi tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan telah sepenuhnya memperoleh kekuatan untuk merebut rumah yang diberikan oleh Xie Zun, dia bukan lagi avatar dari dewa asli, dan dia masih membutuhkan Xie Zun dan Zun sang semut yang dilindungi. Sebaliknya, pada saat ini, jiwa Cimi dihancurkan oleh Xiaoyan dari awal hingga akhir, tetapi sayangnya, itu tidak seberuntung itu, dan hanya bisa melihat tubuhnya inci demi inci ditempati oleh jiwa Xiaoyan. 90%. Pada saat ini, Xiaoyan hampir dianggap telah berhasil memenangkan tubuh, dan jiwa Cimi tidak lagi mengancamnya. Kali ini, dia datang ke jurang dan merebut tubuh pemakan jiwa ini, cloning kata panennya tidak sedikit. Untuk sebagian besar, itu menebus kekurangan Xiaoyan dalam serangan jiwa. Klon yang melahap jiwa dengan 10 juta jiwa dapat bersaing dengan langkah kedua dari keabadian Kaisar dalam hal kekuatan. Langkah kedua dari keabadian,
saya takut itu mungkin tidak dapat menangkis roh jahat Yin yang kuat dari ribuan jiwa. Bahkan jika Anda dapat mengambil avatar ini, Anda tidak dapat mengambil ribuan jiwa ini. Mungkin Anda bisa melakukannya di dunia nyata Suanyin, tetapi mereka semua adalah makhluk yang dimiliki oleh dunia nyata Suanyin, dan Anda bisa, jangan bawa mereka pergi. Chimisol sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan, tetapi tentu saja dia tahu bahwa Xiaoyan berasal dari dunia Sengxi, dan bagaimanapun juga dia harus kembali ke dunia Sengxi, jadi dia memiliki retorika ini, mencoba mengguncang hati Xiaoyan saat ini. Sungguh, tidak apa-apa, selama itu bisa membantuku bertarung di dunia nyata Suanyin, nilai klon ini sudah cukup, tapi jika tebakanku benar, tubuh ini bisa memadatkan jiwa untuk keperluanku sendiri, kan? Apakah itu cukup untuk mengambilnya kembali setelah jiwa itu pergi? Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Jiwa Cimi tiba-tiba tercengang, dan hatinya penuh amarah, tetapi pada saat ini jiwanya hendak dikeluarkan dari tubuh yang melahap jiwa ini oleh Xiaoyan, dan dia juga cemas akan permainan itu. Sialan, itu akan segera datang. 95%. Xiaoyan mampu sepenuhnya memeras jiwa Cimi keluar dari tubuhnya yang melahap jiwa, maka Xiaoyan akan sepenuhnya memiliki klon ketiga miliknya, untuk dia. Tentu saja, sebenarnya ada 4, tetapi mengingat Kui Jun belum sepenuhnya menangkap mereka, Xiaoyan tidak memperhitungkannya untuk saat ini. Hampir cukup untuk memenangkan rumah, gumam Xiaoyan. Namun, tepat ketika Xiaoyan fokus merebut tubuh dan memakan klon yang melahap jiwa. Tangisan seperti bayi keluar dari bawah air laut yang hitam, suaranya halus dan panjang, dan ketika memasuki telinga, itu akan membuat orang merinding di sekujur tubuh. Xiaoyan tiba-tiba melihat ke arah laut. Tidak ada banyak gerakan di laut saat ini, seolah-olah seluruh laut sedikit bergetar. Di bawah tatapan Xiaoyan, hantu besar perlahan muncul di laut. Pada saat yang sama melihat hantu besar ini, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut, karena hanya dari napasnya, Xiaoyan merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya, yang benar-benar berbeda dari raksasa jurang yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ambil avatarku, beri aku, Setelah jiwa Cimi tidak bisa mengancam Xiaoyan, dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada Xiaoyan dalam tubuhnya yang melahap jiwanya. Untuk Xiaoyan, dia bisa langsung mengucapkan selamat tinggal pada Xiaoyan, menekan dia. Xiaoyan menyerang jiwa Cimi, menyebabkan jiwanya bergetar dan membuat jeritan melengking. Jiuying, bunuh dia untukku. Jiwa Cimi bahkan lebih marah pada saat ini, dan jiwanya meraung. Hantu di ujung yang jauh berangsur-angsur mengeras, dan saya melihat 9 ular sanca yang marah, yang masing-masing sangat tebal dan menakutkan. Tampaknya berada dalam kegelapan sepanjang tahun, memancarkan suasana suram. Dalam sekejap, dalam kegelapan, seperti 9 sinar cahaya, itu menyelubungi Xiaoyan. Klon Yuanshen segera berdiri di depan dewa, lampu merah diselimuti di dalamnya, dan dalam sekejap, kulit klon Yuanshen mulai terbakar. Tapi meski begitu, klon dewa asli masih tidak mundur. Bagaimanapun, klon ada di belakangnya, dan dia hampir bisa sepenuhnya merebut klon pemakan jiwa, jadi Xiaoyan menggertakkan giginya dan ingin menghancurkan klon pemakan jiwa sepenuhnya. Ambil tindakan setelah dibawa pulang. Kulit klon Yuanshen mulai terbakar, seolah-olah dipanggang dengan suhu yang sangat tinggi, kerusakan fisik yang kuat dari klon Yuanshen begitu besar sehingga jika sinar seperti itu menyinari dewa, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Jiuying, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar istilah ini, dan pertama kali dia melihat binatang suci seperti itu. Aura yang dia keluarkan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa binatang buas bernama Jiuying ini bukan makhluk biasa keberadaan. Sebelumnya, jiwa Cimi telah berpikir berkeping-keping, dan jika dia ingin membunuh Xiaoyan, aku takut dia akan memimpin binatang buas seperti itu untuk membunuh Xiaoyan. Namun, binatang buas ini tampaknya memiliki kekuatan seperti itu, hanya cahaya dari matanya yang dapat membakar klon dewa asli, yang menunjukkan keganasannya.